kehadirannya Bapak Haryanto SPD supaya menempatkan diri, kemudian Ibu Mei Ambarwati SPD supaya menempatkan diri, kemudian Bapak Suwarto sebagai Ketua BP untuk menempatkan diri, dan Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih. Monggo Pak Haryanto. Pak Suwarto, monggo berkenan hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sunarko SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Jatilawang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan staf tata usaha SMP Negeri 1 Jatilawang, yang kami hormati anggota dan calon anggota Koperasi Kekar SMP Negeri 1 Jatilawang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apa. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengubah dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini. Izinkanlah saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara rapat anggota tahunan Koperasi Kekar SMP Negeri 1 Jatilawang tahun 2022. 1. Pembukaan. 2. Sambutan pengarahan dari Kepala SMP Negeri 1 Jatilawang. Yang ketiga, laporan pertanggungjawaban pengurus. 4. Pemilihan pengurus baru. 5. Serah terima kepengurusan. 6. Pembahasan perubahan ADART dan rencana kerja periode 2022-2024. 7. Pembagian sisa hasil usaha. 8. Lain-lain. 9. Penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara rapat anggota tahunan Koperasi Kekar SMP Negeri 1 Jatilawang dengan membaca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan pengarahan dari Kepala SMP Negeri 1 Jatilawang yang terhormat Bapak Sunarko SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati pengurus
badan pemeriksa serta anggota koperasi KAR. Masih ada lagi dari peninjau ya, calon anggota baru. Pertama, mari kita manjatkan syukur sehingga pada siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Saya bertemu pada rapat anggota tahunan operasi KAR SMP 1 Jatilawang yang mestinya ini dilaksanakan tahun 2020, tapi karena pandemi sehingga diundur. Bapak Ibu yang hormati, atas nama lembaga ucapan terima kasih pengaris tingginya kepada seluruh pengurus dan anggota koperasi KAR, karena dengan adanya koperasi secara langsung maupun tidak langsung itu membantu meningkatkan kesejahteraan guru karyawan SMP 1 Jatilawang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, karena juga tidak semua sekolah memiliki koperasi semacam ini. Dan yang kedua, ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya khususnya pada para sepuh bini sepuh SMP 1 Jatilawang yang masih berkenan hadir, karena bagaimana juga kita sudah terikat pada satu ikatan, yaitu keluarga besar SMP 1 Jatilawang, Pak Warto, Pak Tumino, Pak Effendi, yang Pak Teni, Bu Am, terus Pak Darno, lagi Pak Purnomo, yang masih dalam perjalanan mungkin ada Pak Narno, Bu Imrohantu. Nanya perjalanannya kemana gitu. Yang jelas ada satu momen, saya juga sama masih jadi anggota koperasi di SMP 1 Lumbir ya. Karena momen inilah kita bisa kangen-kangenan ya Pak dengan sekolah gitu. Karena kadang-kadang kalau muja datang ke sekolah ketemu dengan lengkap kayak gini ya agak susah begitu. Sehingga momen ini memang sesekali jadi ajang kangen-kangenan dari keluarga besar SMP 1 Jatilawang. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kaitannya dengan koperasi KAR, sepintas saya membaca laporan. Kalau lihat laporannya tebel ini, kalau saya menjawab itu mubah, karena yang saya bacanya 2 lembar. Yang pertama itu daftar piutang, utangnya nyong dari pira. Kalau sudah benar berarti benar. Kalau ada yang komplain berarti ada yang salah di administrasi. Yang kedua itu SHU. Apa nih Pak? Jadi yang Bapak Ibu darik kata pengakar ki surat diwaca blas laporan maksudnya buka baik, piutangnya nyong dari semene, SHU-nya semene, udah gitu. Karena memang untuk koperasi ini tidak semua orang paham tentang koperasi. Sebetulnya sederhana, tapi satu koperasi dengan koperasi yang lain itu beda. Dan ini sah. Tidak ada yang menyalahkan. Kenapa sih koperasi SMP 1 Jatilawang RAT-nya 2 tahun sekali? Karena itu sudah merupakan putusan dari rapat anggota. Rapat anggota itu merupakan badan tertinggi keputusan. Pengurus hanya melaksanakan keputusan dari rapat anggota. Oleh karena itu rapat anggota hari ini memang sangat luar biasa, ditunggu putusan-putusannya, bisa merubah putusan yang sudah lalu gitu. Kemudian Bapak Ibu yang hormati,
koperasi dianggap sehat itu ada 3 cirinya. Yang pertama itu sehat modal. Modalnya sehat. Nah, ciri-ciri modal sehat itu modalnya terus bertambah, bukan slot jual slot entong. Tapi bisa juga entong karena anggotanya berkurang, gitu. Harus dipertimbangkan itu. Jadi kalau melihat ini modalnya bertambah ya Pak, naik terus. Sekarang sudah sampai 235 juta. Itu modal berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib, gitu. Luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu itu 2 tahun kemudian kok kurang dari 235 juta, berarti koperasinya kurang sehat. Ini kan setiap tahun naik. Kemudian yang kedua, monggo Pak, yaitu sehat organisasi. Pengertian dari koperasi itu sehat organisasi itu pengurusnya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melaksanakan putusan-putusan semua dari hasil rapat anggota. Maksimal utangnya semene, kalau melebihi plafon berarti pengurus tidak melaksanakan tugas. Kudune nyong wis oleh utang kok ora oleh utang, berarti tidak melaksanakan tugas, gitu. Dan kayaknya belum ada selama saya di sini hampir 4 tahun itu belum pernah gegoh atau belum pernah menangi wong gegoh koperasi, begitu. Kemudian yang terakhir yaitu sehat modal. Sehat modal sudah ya, sehat modal, sehat organisasi, kemudian sehat usaha. Koperasi itu dinyatakan sehat apabila memperoleh SHU. Kalau koperasi kok tidak dapat sisa hasil usaha, berarti orang sehat. Kalau kita lihat SHU-nya 77 juta, berarti kan sehat banget. Kalau koperasi ternyata 2 tahun SHU-nya 100.000, sehat apa enggak? Sehat. Yang tidak sehat itu apabila ternyata koperasi itu tidak bisa melaksanakan rapat anggota karena duitnya habis. Jadi, nah kalau melihat hari ini modal terus bertambah, kemudian tidak ada permasalahan yang berarti, kemudian menghasilkan SHU yang cukup besar, maka bisa disimpulkan bahwa koperasi Kekar ini sehat. Gitu. Itu indikasi. Oleh karena itu, karena ini sudah masuki masa berakhir kepengurusan koperasi untuk masa bakti yang lalu, atas nama lembaga mengucapkan terima kasih berhentinya pada pengurus maupun badan pengisah yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian kepada calon anggota atau istilahnya itu sebagai peninjau, monggo karena kita menjadi keluarga besar SMP 1 Jatilawang yang hendaknya juga menjadi anggota koperasi Kekar. Gitu. Kalau masalah teknis, masalah bunga, kalau bisa koperasi utangnya nggak usah pakai bunga, gitu ya. Ya, kalau nggak pakai bunga berarti tidak ada sisa hasil usaha, gitu. Atau bunganya diturunkan 0,5%, ya berdampak pada, ya SHU-nya turun, berarti penerimaannya turun, begitu. Kalau 1% saya kira hampir sama lah. Yang penting jangan di atas bunga bank, gitu.
Kemudian yang terakhir kami mohon kepada Bapak Ibu yang nanti mendapat amanah menjadi pengurus baru, monggo untuk bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Biasanya kalau sudah sampai pengurusan pemilihan pengurus nanti dongane pahit aja nyong seperti itu. Tapi saya yakin dari sekian Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu semua, saya yakin harus ada yang bisa mandegani, karena sayang sekali apabila modal yang sudah 235 juta ini tidak ditangani oleh orang-orang yang benar-benar menguasai tentang perkoperasian. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah punya di benak ini, sudah punya kandidat calon yang nanti akan menggantikan pengurusan koperasi untuk 2 tahun ke depan. Ini semuanya 2 tahun ke depan? Belum, yang 2 periode? Apa semuanya udah 2 periode? Sudah ya, 2 periode. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila dalam menyampaikan banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sunarko SPD. Acara selanjutnya yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Kekar SMP Negeri 1 Jatilawang. Yang terhormat Ibu Sulimah SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh anggota Koperasi Kekar SMP Negeri 1 Jatilawang. Yang saya hormati Bapak Sunarko sebagai pelindung Koperasi Kekar. Yang saya hormati Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Koperasi Kekar. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Koperasi Kekar. Dan yang saya hormati pula calon anggota Koperasi Kekar dan peninjau. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kehadirat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala limpahan rahmat yang tidak terkira sehingga kita dipertemukan dalam forum rapat anggota tahunan tahun 2022 ini. Sebelumnya, untuk acara laporan pertanggungjawaban sesuai pada undangan, ini sebenarnya ada 2, tetapi yang satu lupa dicantumkan. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban pengurus, yang kedua adalah laporan badan pemeriksa. Untuk itu, untuk penyampaian LPJ ini akan saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus. Laporan pertanggungjawaban pengurus yang pertama adalah laporan ketua, yang kedua laporan sekretaris, yang ketiga laporan bendahara. Kemudian nanti laporan yang kedua adalah laporan badan pemeriksa. Oleh karena itu saya awali dengan pembukaan. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan keterbatasan kemampuan kami khususnya pada bidang pengelolaan lembaga keuangan koperasi, kami berusaha untuk bekerja sesuai dengan pedoman ADART yang berlaku. Kami berusaha untuk bekerja secara sinergis, baik antar pengurus, badan pemeriksa dan segenap anggota, serta pemangku kebijakan pada lembaga tempat koperasi Kekar ini bernaung. Secara umum, koperasi berjalan dengan baik, dengan sirkulasi pendanaan berjalan cukup tertib, dengan prinsip dari anggota untuk anggota, dengan pencatatan dan bukti transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang transparan. Beberapa capaian kinerja selama kepengurusan ini antara lain: penyempurnaan ADART. Waktu itu ada beberapa pasal yang harus diperbaiki, sudah kami laksanakan. Kemudian updating MOU dengan Bank Jawa Tengah kita lakukan setiap tahun. Kemudian pengaturan pemetaan hak-hak anggota agar tercapai prinsip keadilan. Ini sudah kami lakukan, sehingga mungkin di antara Bapak Ibu pernah ditolak untuk melakukan pinjaman, atau mungkin ada yang ditawari karena memang belum pernah meminjam. Ini adalah
kami lakukan untuk tercapainya prinsip keadilan. Kemudian pengembangan model koperasi baik model intern maupun ekstern sebagaimana pasal 3 ADART Koperasi Kekar. Kemudian penataan administrasi koperasi. Yang keenam, peningkatan SHU pada angka 0,2784 lebih besar dari tahun 2018-2020 yaitu 0,06537929 atau mengalami peningkatan sebesar 61,97%. Di samping keberhasilan tersebut, ada hambatan yang sedikit banyak mempengaruhi kinerja kepengurusan ini antara lain kredit macet yang terjadi pada beberapa anggota, terhambat penagihannya karena rata-rata sudah masuk masa pensiun. Untuk mengatasi hambatan ini, pengurus sudah berusaha melakukan pendekatan personal baik secara luring maupun secara daring. Ada lagi hambatan yang kedua mengenai kredit macet, yaitu ada seorang anggota yang sudah keluar tetapi menyisakan hutang sebanyak 3,5 juta dan 250.000 rupiah. Ini menjadi blunder bagi kami. Yang ini sudah bertahun-tahun terjadi. Pertama, tercatat awal sekali itu 7 juta ya. 7 juta, kemudian kan melakukan pendekatan ke sana, beliau hanya mengakui 4,5 juta. Tahun 2018 mengakui 4,5 juta, kemudian kami lakukan pendekatan ke sana, kemudian mengembalikan hutang 500.000, kemudian sampai sekarang tinggal 3,5 juta, kemudian menyatakan mengundurkan diri dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran. Saya tidak menyanyi tak sanggup seperti itu Bapak Ibu biar gak tegang. Nah ini nanti mohon tolong dibahas di rapat anggota ini supaya ini tidak menjadi blunder terus menerus. Kemudian yang kedua, pengembangan modal ekstern ini terhambat oleh regulasi perkoperasian di mana kita tidak mempunyai badan hukum. Jadi maunya kami pengurus adalah mengembangkan modal dari pihak-pihak lembaga lain seperti sesama koperasi dan lembaga keuangan bank, tapi ini tidak bisa karena tidak mempunyai badan hukum. Maka ya segitu-gitunya aja, perkembangannya ya segitu-gitunya aja. Sebenarnya kami waktu itu mempunyai pemikiran untuk mengusahakan usaha selain simpan pinjam supaya lebih bergerak lagi di bidang perdagangan sehingga SHU-nya lebih oke gitu. Tapi terhambat hal yang tersebut saya sebutkan. Kemudian yang ketiga, adanya pandemi COVID-19 berjalan cukup lama. Ini yang membuat kami benar-benar gelisah. Waktu itu seharusnya kita sudah menyiapkan bulan Juli 2020. Ini sudah sangat matang menurut kami. Penghitungan sudah kita perhitungan sedetail mungkin. Tetapi tiba-tiba kita dibatasi oleh PPKM. Saya mengusulkan waktu itu untuk RAT daring. Akan tetapi banyak pihak yang menyarankan jangan karena ini masalah uang. Kami tidak mau uangnya itu hilang di awang-awang. Sehingga terpaksa waktu itu kami hanya melakukan pembagian SHU dan pembagian konsumsi, uang konsumsi, kemudian juga bahan laporannya yang kami anggarkan di jilid. Lah nanti uang-uang tersebut sudah kita kumpulkan hari ini. Untuk konsumsi sudah diamplopi yang tahun lalu berarti yang tahun 2020. Kemudian yang uang jilidan ini juga kita sudah amplopi, sudah kita bagi rata. Sehingga 2 tahun uang konsumsi dan uang jilidan, uang duduknya jadi satu. Dan kemudian SHU-nya sendiri sudah diterimakan tahun 2020 dan sekarang menerima lagi. Ini keterpaksaan yang sungguh memaksa. Mau ngomong tersiksa melasi. Sehingga sampai pertengahan tahun 2022 PPKM sudah mulai kendor sehingga pengurus segera mengadakan RAT. Atas keadaan yang
di atas, segenap pengurus Koperasi Kekar periode 2018-2020 yang diperpanjang sampai akhir masa pandemi COVID-19 ini, mohon maaf kepada seluruh anggota dan terima kasih atas dukungan baik moral maupun material dalam menjalankan koperasi ini. Demikian pula kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Sunarko SPD selaku pelindung dan pengarah Koperasi Kekar. Kemudian rekan-rekan pengurus yang telah bekerja keras dalam menjalankan koperasi ini dengan telaten. Kemudian Badan Pemeriksa Koperasi Kekar yang telah menjadi mitra kerja yang sebagai penyeimbang kami, sehingga setiap saat, secara periodik kami disambangi. Kemudian seluruh anggota yang telah melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang sehingga mendukung perkembangan koperasi ini. Mencermati jalannya Koperasi Kekar beserta hambatannya, kami memberikan pandangan akhir untuk penyempurnaan ADART sebagai berikut. Yang pertama, pembatasan jumlah pinjaman. Jika jumlah peminjaman sudah melebihi perkiraan kemampuan pengembalian pinjaman, ini dikandung maksud supaya tidak terjadi kredit macet. Karena biang keladi dari bangkrutnya sebuah kelembagaan keuangan adalah kredit macet. Ini mungkin bisa kita pikirkan nanti di ADART, di pembahasan ADART. Kemudian pemutihan bagi peminjam dana yang jika secara objektif benar-benar tidak mampu mengembalikan pinjaman. Berarti ini adalah Badan Pemeriksa berkewajiban untuk menentukan indikator keobjektifan ketidakmampuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman. Ini nanti kita bahas bersama. Ini penting supaya koperasi kita tidak tadi ada yang gantung gitu. Kemudian bagi peminjam yang mempunyai, ini saran kami, bagi peminjam yang mempunyai tabungan dan atau SHU, secara otomatis baik dengan persetujuan ataupun tidak dengan persetujuan peminjam untuk menutup pinjaman apabila mengalami kredit macet. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Ya, ini mohon dibahas benar-benar supaya tidak terjadi kredit macet lagi. Kemudian memasukkan pasal kondisi darurat, ini yang kami alami karena kemarin tidak diantisipasi dengan pasal ADART sehingga kami jalannya pun sekarang dewek. Karena tidak ada lindungan pasal dalam ADART. Misalnya masa pandemi, masa bencana dan lain-lain terkait dengan masa kepengurusan dan masa kepengurusan dan RAT. Monggo nanti dipikirkan setelah kepengurusan baru kan kita akan membahas ADART. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pembukaan laporan pertanggungjawaban kami sebagai pengurus, dengan harapan para hadir mencermati LPC kami dengan objektif. Akhir kalam, dengan kerendahan hati kami mohon maaf atas kekurangan dan dalam kepengurusan kami. Seiring doa, semoga Allah memberi kekuatan agar RAT ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Sekretaris Kekar, Koperasi Kekar kepada Bapak Haryanto, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jatilawang, Bapak Sunarko, kemudian Saudara Badan Pemeriksa Koperasi yang kami hormati, rekan pengurus Koperasi Kekar, serta anggota dan calon anggota Koperasi Kekar yang saya hormati pula. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat, baik nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa.
kami selaku pengurus, terutama Sekretaris Koperasi Kekar untuk periode 2018 dan 2020 yang dilanjutkan masa pandemi sampai 2022 akan melaporkan secara umum sebagai berikut. Yang pertama adalah susunan pengurus Koperasi Kekar SMP Negeri 1 Jatilawang. Susunan pengurus Koperasi Kekar periode 1820 sampai 20. Yang pertama sebagai pelindung adalah Bapak Sunarko SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Jatilawang. Kemudian Ketua Ibu Sulimah SPD, Sekretaris saya sendiri Haryanto SPD, Bendahara Ibu Mei Ambarwati SPD, serta badan pemeriksa yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Bapak Suwarto SPD, yang kedua Ibu Eni Mulyaningsih, yang ketiga adalah Bapak Muhammad Muslim SPD. Secara kepengurusan berjalan dengan baik sesuai dengan tata kerja dalam ADART dengan pembagian kerja yang baik pula. Kemudian yang kedua, pada bidang organisasi, pada saat kepengurusan Koperasi Kekar SMP Negeri 1 Jatilawang periode 2018-2020